Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, yang baru bergabung, silakan Anda tonton video saya yang dulu-dulu. Dan kalau Anda masih susah tidur, silakan Anda dengarkan audio meditasi saya yang ada di deskripsi. Anda klik saja nanti. Nah, itu nanti Anda akan menjadi rileks. Begitu. Dan tidak lupa, saya mengingatkan pada Anda semua, kalau Anda suka dengan video saya ini, silakan Anda subscribe, Anda like, dan supaya video saya ini berkembang dan diketahui oleh kalian, kalayak rame, Anda boleh share sebanyak-banyaknya. Karena apa? Walaupun yang menonton video saya cuma sedikit, tetapi saya tidak akan berhenti memotivasi Anda yang selama ini masih merasakan sensasi anxiety psikosomatis. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting saya sudah menularkan apa yang saya alami, apa yang saya lakukan kepada Anda semua. Begitu. Oke, topik kali ini, anggap saja ya, saat ini saya berbicara di depan Anda. Saat ini saya bercakap-cakap dengan Anda. Ya, bayangkan itu. Gitu ya, biar apa? Biar nanti saya yakin kalau Anda konsultasi secara langsung itu memang lebih afdal ya. Jadi bisa mengungkapkan, saya ini bisa memberikan Anda sebuah edukasi tentunya berdasarkan pengalaman saya. Kenapa saya jarang menggunakan bahasa-bahasa medis? Karena saya bukan dokter, bukan seorang psikiater atau seorang ahli medis gitu. Ya, saya hanya taunya ya ini sesuai dengan pengalaman saya. Ya, begitu. Nah, begini ya. Saya pastikan kalau Anda masih merasakan yang namanya gelisah, takut, gundah gulana, andilo antara dilema dan galau, sensasi itu sering Anda rasakan. Anda sering merasa jantung Anda berdebar dengan kuat, napas Anda pendek, terus Anda keliengan, sempoyongan, terus Anda merasakan di alam lain, di dunia lain seperti tidak nyata, insomnia, terus Anda merasakan selalu mimpi buruk, ya. Apalagi kedutan, ya, kedutan, cenut-cenut, nyeri sendi, pinggang, punggung, tangan, kepala berat, sering pusing, perut begah, kembung seperti masuk angin. Tapi secara medis Anda sehat. Saya yakin Anda tertipu dan masih larut sama ilusi itu. Pikiran Anda itu tertipu, ya, tertipu. Tertipu oleh apa, Bapak? Pikiran Anda tertipu sama pemikiran Anda, gitu. Jadi otak ini itu tertipu dengan apa yang Anda pikirkan. Ketakutan, kecemasan membuat otak ini menjadi tegang. Akhirnya saraf-saraf Anda ikut tegang. Nah, disitulah muncullah sensasi-sensasi berdatangan. Nah, terus bagaimana Pak? Apa benar saya ini hanya tertipu oleh pikiran? Ya, itu menurut pengalaman saya. Saya tidak tahu kalau secara medis, tetapi tentunya di sini ya saya perlu koreksi, begitu ya. Perlu dikoreksi oleh rekan-rekan semua. Ya. Kenapa saya berani bilang kalau saat ini kita masih larut ya, bukan kita sih, saya sudah enggak, insya Allah sudah enggak ya. Anda ya tertipu sama pikiran Anda sendiri, ya, karena pikiran Anda juga tertipu oleh pikiran, begitu. Semoga Anda paham. Kalau itu saya jelaskan nanti jelunturnya video ini akan lama, begitu ya, karena saya berjanji akan membuat video yang singkat-singkat saja. Gitu ya, ada seperti di alam lain, mata Anda blur, buram, itu adalah ada energi negatif yang di mata Anda.
Aura-aura itu harus dibersihkan. Sudah saya ajarkan, yaitu menatap pada satu titik tanpa berkedip. Nah, begitu ya. Kalau Anda sempoyongan, keliengan, itu ya, itu bisa dari trauma ya, yang sering Anda rasakan, akhirnya itu masih Anda rasakan itu. Dan itu bisa juga dari tipuan mata Anda. Gitu. Anda seperti bergerak, gini ya, kayak goyang gini. Apa Anda pernah jatuh? Tidak kan? Nah, itu ya. Intinya, bersihkan aura-aura negatif di mata Anda dulu. Gitu. Saya sudah mengajarkan senam mata, sudah menatap satu titik, sudah di meditasi yang ada di deskripsi. Nah, itu ada tuntunan untuk memandang satu titik. Nah, dan Anda tidur, usahakan di tempat yang remang-remang, ya, yang remang-remang, begitu, atau dalam keadaan gelap, gitu ya. Ini ya, saya ceritakan ya. Gini, Anda dengarkan baik-baik, tonton sampai habis. Ya, kenapa sih pikiran Anda itu selalu gundah gulana, andilo antara dilema dan galau, selalu semangka, sedih, malas, dan banyak berprasangka. Nah, berprasangka pada diri sendiri maksud saya ya. Menebak-nebak sendiri. Kenapa itu? Nah, kenapa itu? Coba Anda jawab. Karena apa? Karena pikiran ini itu sudah penuh ya. Pikiran bawah sadar yang merupakan gudang jiwa itu sudah penuh. Nah, kalau itu sudah penuh, kemana lagi? Kemana lagi disimpan? Seperti komputer, kalau sudah penuh atau HP Anda sudah penuh, harus ada yang dihapus, kan begitu. Tetapi menghapus memori yang ada di otak, di pikiran bawah sadar, itu memang tidak mudah, perlu latihan. Latihannya itu ya sudah, sering Anda relaksasi, Anda mendekat sama Allah ya, istighfar, zikir, relaksasi. Relaksasi itu penting sekali ya. Dan saya yakin Anda saat ini kalau masih dalam kecemasan, menebak sendiri sakit Anda, asam lambung Anda naik terus, itu biasanya itu faktor makanan itu sangat sedikit ya yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu sebenarnya faktor pola pikir Anda. Yang terlalu cemas, takut, stres berlebihan, ya stres itu boleh. Tetapi kita harus bisa mengelola stres itu. Ya, stres itu dibutuhkan biar ada apa? Respon dari diri kita gitu. Ya, itu perlu Anda ketahui. Jadi kalau Anda tidak ingin ditipu oleh pikiran Anda, tidak ingin ilusi-ilusi itu selalu menghantui Anda, larut dalam ilusi, Anda harus sering lakukan relaksasi, ya, olah nafas, ya, meditasi relaksasi. Dengarkan video saya, audio itu saya rancang khusus, ya, gitu. Nah, tetap semangat, ya. Saya pastikan kalau Anda masih merasakan itu semua, Anda masih larut dalam ilusi. Lepaskan, ayo, putus lingkaran. Nih, ada lingkaran ya. Ada lingkaran. Lingkaran itu menyambung, ya. Di tengah-tengahnya itu ada Anda di situ. Nah, Anda ingin keluar, tidak bisa. Lewat pintu ini nggak ada pintu. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Putus lingkaran itu. Garis lingkaran itu harus Anda putus. Celah sedikit aja. Biar Anda nanti bisa membuat celah-celah yang lain. Gitu. Nah, itu. Yaitu caranya melalui pola pikir kita sendiri. Pola pikir terus dibarengi dengan ikhtiar yang lain. Ya. Ikhtiar yang lain apa? Ya, sudah saya jelaskan. Ikhtiar ada dua. Insani dan ilahi. Ikhtiar insani, Anda boleh berkonsultasi sama siapa saja yang paham atau yang pernah merasakan sakit ini. Nah, dan saya tidak melarang Anda untuk berobat. Walaupun saya ini tidak pernah ke psikiater, begitu. Ya. Anda ikhtiar ilahi, yaitu dengan melakukan istighfar zikir kalau Anda yang muslim ya. Kalau Anda non-muslim, sesuai dengan agama Anda masing-masing, begitu. Anda lakukan olah nafas. Karena apa? Oksigen di otak ini biasanya itu berkurang, ya.
berkurang. Karena apa? Otak Anda tegang. Kenapa tegang? Karena Anda selalu takut. Otak tegang, saraf tegang, akhirnya pasokan oksigen ke otak itu minim, terhambat. Nah, itulah dibutuhkan olah napas. Gitu. Terus, untuk menghilangkan kecemasan, ketakutan, dihantui kematian, yaitu dengan relaksasi. Ya. Relaksasi itu bisa dengan meditasi. Ya, dengan meditasi, Anda sering mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, atau Anda kalau memang membaca tidak sanggup, maksud saya itu tidak sanggup karena orang kalau berteriak kencang-kencang, kalau mengalami itu rasa nggak kuat untuk berbicara, ya begitu. Ya, Anda dengarkan lewat headset, solawat-solawat dan sebagainya itu. Anda cari hal-hal positif yang membuat Anda itu rileks. Anda itu sebenarnya tahu, tetapi tidak mau, gitu. Ya, itu. Maka tetap semangat. Ya, ayo putus lingkaran itu Anda putus, buat celah di lingkaran itu. Ya, besok atau lusa saya akan memberikan tutorial bagaimana kalau kita saat ini, ya saat kita itu kambuh, ya panic attack atau bagaimana, itu nanti akan saya keluarkan tutorialnya. Video ini baru dalam penyusunan tutorial itu, ya. Tetap semangat, ya. Anda hanya tertipu oleh ilusi-ilusi, tertipu oleh pikiran Anda sendiri. Kenapa? Karena pikiran Anda juga tertipu oleh pikiran, begitu. Ya, semoga Anda paham. Kalau tidak paham, tinggalkan di kolom komen. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.